Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas, lemas, masih belum semangat ya. Kalau orangnya banyak kan lebih semangat ya, seperti itu apa yang disampaikan Pastor tadi. Itu masih lemas. Maka kita ulangi ya. Ada pepatah. Pepatah. Pepatahnya begini, tanam pinang rapat-rapat agar puyuhnya tidak bisa lari. Ucapan salamnya agak kurang semangat, maka kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air jernihnya ada di seberang sana. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu telah semangat menjawabkan salam yang insya Allah kita penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma khalaq, kalah lupa nih ibu-ibu lupa. Saking banyak orangnya lupa. Innal fil jasadi mudghatan iza soluhat soluhatal jasadu kulluh wa iza pasadal jasadu kulluh ila wa huwa qalbu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, yang kami hormati Bapak Asisten atau yang mewakili dari Penerik 1 dan seluruh kita yang hadir semuanya, Bapak Mudin, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak kami sebut nama, yang kami hormati dan juga yang kami muliakan, dan seluruh kita yang hadir pada hari ini yang sangat berbahagia, yang mudah-mudahan kita pada hari ini senantiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, al-jama'atur rahmah, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati, bertitik tolak dengan ayat yang kami bacakan tadi. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kamu daripada seorang laki-laki, seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bertanah air, agar kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dengan ayat ini kita ini berbeda-beda, Pak. Ada dari Jawa Timur,
Jawa Tengah, dari Bengkulu, jadi berbeda-beda ini agar kita saling kenal mengenal. Maka pada hari ini sebelum selanjut ceramah ini, ibu-ibu ini sudah kenal nggak dengan saya nih Bu? Belum kenal? Yang belum tunjuk tangan, mana belum? Sudah belum? Ah, ibu tuh belum tunjuk tangan ya. Nama saya itu tercantum di spanduk itu ya. Alamat saya di Penari. Saya sekarang ini sebagai penghulu Pak. Penghulu sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Selagan Raya itu. Bisa pindah-pindah, dulu di sini, tuh di situ, ya. Seperti itu namanya kehidupan, bisa berpindah-pindah kita. Dulu Pak Edi dulu di Larang Luas itu Pak Edi ya, pindah ke sini. Itu semuanya diatur oleh Allah semua ya. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, ya, membangun karakter Islami dalam keluarga. Saya tadi dari rumah Pak Holil sudah siap juga judul saya. Saya sudah siap, ini banyak di rumah tuh. Apa saya sampaikan? Apakah 5 penyesalan orang sebelum mati? Setelah mati 5 penyesalan. Ada lagi dulu saya di rumah itu 4 agar kita selamat. Terkala ruh bersama tubuh itu meninggal itu ada 4. Maka pada hari ini saya nggak perlu cari judul lagi Bu, karena judul sudah ada di sini. Maka saya sampaikan pada hari ini kepada ibu-ibu, yaitu pengajian Al-Mar'atus Sholihah ini tentang keluarga. Itu sangat penting keluarga itu Bu. Keluarga ini bagaimana, kita nih berbeda-beda keluarga kita. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang marah-marah terus, sedikit-sedikit marah. Suami istri nggak masak marah, pulang kerja marah terus. Ada nggak di sini kira-kira? Itu yang marah-marah lagi ya. Jadi maka untuk kita pada hari ini kita mengatur rumah tangga agar mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka 5 kiat kita pada hari ini untuk membentuk keluarga yang Islami, keluarga yang baik. Yang pertama sekali yaitu zawat. Zawat itu rumah tangga yang berpasang-pasangan. Kapan terjadi zawat ini? Setelah dilakukan pernikahan atau ijab kabul. Kalau ibu ini dari mana Bu? Dari juga. Kalau dari walaupun belum ijab kabul itu belum zawat namanya. Cak bujang gadis mereka berpacaran ke pantai misalnya kan. Itu bukan zawat nama itu. Zawat ini terjadinya perkawinan antara suami dan istri. Itu zawat. Jadi perlu zawat itu berpasang-pasangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menikah, yang telah mewujudkan rumah tangga, yang telah diijab kabulkan ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini sudah nikah semua apa belum nih? Siapa yang belum tunjuk tangan? Belum Bu? Bapak-bapak masih bujang nggak nih? Ada belum bujang? Ada yang bujang nggak? Masih bujang, cepat-cepatlah menikah itu. Ya? Ibu-ibu belakang tuh masih ada belum? Cepat-cepat nikahlah. Kita nikah ini mencari pasangan itu yang elok, yang baik. Bagaimana yang baik-baiknya Pak Ustadz? Yang pertama putih. Ya, cari istri itu putih. Ya, jangan pula kecewa ibu yang hitam. Mentang-mentang Pak Ustadz ngomongnya putih, saya hitam nih ya. Agak pas ini ya. Putih. Ya. Yang kedua cari istri itu Pak tinggi. Jangan polo rendah pun tak polo ya. Yang ketiga itu luas. Yang keempat tebal.
4. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak menjadi milik istri, kalau ada anak bujang muda nikah, carilah istri ini 4 syaratnya. Apa pertama ibu? Hatinya yang putih, putih hatinya, bu ya. Bagaimana putih hatinya? Enggak cepat marah-marah. Hatinya putih ya. Yang kedua apa? Tinggi, akhlaknya tinggi. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah diriku daripada akhlak-akhlak yang buruk. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar terhindar daripada akhlak-akhlak yang buruk. Berarti tingginya Pak tinggi akhlaknya, bukan tinggi wajahnya, bukan ya, akhlaknya yang tinggi. Apalagi nih Bu? Luas kesabarannya, luas. Bagaimana luas sabar dia? Ya, penuh kesabaran, nggak cepat emosi, nggak cepat dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kapan kita akan membentuk rumah tangga yang baik itu? Kemudian yang terakhir tadi apa? Tebal imannya, yang tebal. 4 tuh tebal imannya. 4 imannya tebal. Apabila imannya tebal itu tidak tergoyah oleh apapun. Dari manapun yang menggoda, setan-setan yang terkutuk itu ingin memperdaya seseorang itu nggak mampu karena iman yang tebal itu. Imannya tebal, akhlaknya baik, luas kesabarannya, tinggi akhlaknya, putih hatinya yang putih. Maka di awal tadi saya sampaikan innal fil jasadi mudghatan iza suluhatal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ila wahyal qalbi. Sesungguhnya dalam diri kamu nih, kita ini ya, ada segumpal daging Pak. Apabila dagingnya baik, baiklah seluruh tubuhnya Pak. Apabila dagingnya buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hati itu perlu dibersihkan. Apalagi rumah tangga ini, untuk rumah tangga sakinah dengan hati dan penuh keimanan yang tebal, yang dalam hati kolbinya itu baik, hatinya baik. Kalau ada yang dapat rezeki, apa yang kita ucap Bu? Kalau kita mendapat rezeki, apa yang kita ucap? Alhamdulillah. Bapak-bapak itu juga apa ya? Kalau ada yang mendapat rezeki, alhamdulillah. Ya, kalau ngomong ini dapat rezeki, weh, dari mana duit? Dari mana ini? Ya, itu alhamdulillah. Apabila kita terlanjur buat dosa, apa kita ucap? Astagfirullahaladzim. Ya. Apabila kita berhasil, apa yang kita ucap? Alhamdulillah juga boleh. Allahu Akbar juga boleh, bahwa Allah yang maha besar ya. Apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, apa yang kita ucap? Mantap. Ulangi, apabila ada yang meninggal dunia, apa yang diucap? Jangan terbalik. Tahu nggak terbalik ibu-ibu? Kalau ada yang meninggal dunia, alhamdulillahirabbil alamin. Itu terbalik. Kalau terbalik itu nggak cocok. Kalau terbalik nggak sesuai. Apapun yang terbalik nggak sesuai. Kita terbalik itu nggak sesuai. Coba Pak Edi ini terbalik bajunya nggak sesuai lagi. Ibu-ibu pasang jilbab terbalik juga nggak sesuai itu ya. Maka yang terbalik-balik ya. Jadi pada hari ini yang pertama tadi, zawaj itu berpasang-pasangan antara suami dan istri.
Kalau nggak belum nikah, belum berpasangan namanya itu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, saya ini kalau nggak salah pernah ngisi pengajian di sini dulu Pak nih. Udah lama, kalau nggak salah tahun 2005 apa dulu, hampir 20 tahun. Nah, baru sekali saya undang saya lagi untuk ceramah pada hari ini. Kira-kira Pak Khalil berapa lama agak saya ngisi nih Pak Khalil? Kira-kira lah. Berapa lama kira-kira? Hah? 2 jam? Wah, panjangnya. Ibu-ibu di sana tuh berapa lama saya di sini? Ah, itu 2 jam juga ini. Ibu yang sebelah kanan nih berapa jam? Sama, Kalau Pak Khalil berapa, Pak? Pak Khalil terserah padamu. Kalau Pak Edi? Terserah padamu. Kalau terserah padamu, bapak-bapak ngomong di rumah nanti. Kalau udah ngomong terserah padamu, I love you. Ibu-ibu, you love me. Ya. Nah, jadi untuk itu, maka untuk itu terserah padamu. Tapi kalau agak lama-lama Pak, batuk. Jangan gak batuk Pak. Nanti Pak manajer kau nengok, lamunan Ustaz kau hampir 1,5 jam lu juga berhenti ini batuk. Nah. Tapi jangan gak batuk Pak. Kalau gak batuk gak berhenti ini. Saya ceramah Pak Ustadz, itu tabligh musibah, ada meninggal, ada yang meninggal dunia, ada saya membaca tabligh musibah Pak. Orang kan banyak kegiatan. Bisiklah pengurus pegawai ya. Pak Ustadz, jangan lama-lama Pak Ustadz ya. Kira-kira pada lemas 25 menit. Oke, siap, aman Pak mau ngomong. Ngomong seperti itu, nggak ada batuk-batuk nggak. Akhirnya 1 jam lebih saya ceramah. Yang Pak Ustadz 1 jam lebih belum pernah kawanku, 1 jam lebih belum pernah. Akhirnya 1 jam setengah. Berarti terserah padamu ya. Terserah padamu ya. Ibu-ibu ini harus bisa bercanda dengan suami ibu. Jangan no aja di rumah tuh bercanda dengan suami. Kalau suami ibu pergi kerja, pukul dikit. Bagaimana mukulnya? Abang, kotor bang. Laki-laki sudah senang. Alangkah baiknya istriku. Ini enggak. Suami kerja. Patlah pergi. Nah. Bagaimana tidak? Macet istriku. Tidak ada yang tak bahagia suami. Nah. 10 tahun rumah tangga kalau seperti ibu seperti itu, bahaya ibu-ibu. Takut suami ibu dan menganti lahir lagi, itu yang takut. Nah ya, ilah bu ya. Pukul bu, Mas, kotor sedikit Mas. Laki-laki sudah senang. Ini enggak, belum ada kerja tuh, sudah cepat lah. Ada lagi kata-kata, bawa duit balik ya. Nah. Itu apa tugas ibu-ibu di rumah? Mendoakan suami. Ya Allah, selamatkan suami ya Allah, berikanlah kesehatan ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah, besok mau bayar kredit motor ya Allah, mungkin di bank ya Allah, kami cuma sudah bangun rumah ya Allah, agar rezeki ya Allah, di mana uang kami membayar bank ini ya Allah. Itu doa kepada Allah. Jangan pergi ke suami seperti itu ya. Artinya itu benar untuk suami, agar suami bisa melaksanakan usaha dengan baik, apalagi kita bertambah doa ya. Jelas bu? Jelas belum? Itu satu, itu zawat, itu berpasang-pasang. Yang kedua bisa kongkol, rumah tangganya ikatan yang kuat Pak. Kuat itu kokoh, kuat apalagi
kokoh, kuat, apa lagi? Hah? Keren. Keren puasa mana itu? Ya, itu kokoh kuat. Apa yang kuat itu? Bukan kuat untuk melako, bukan. Kuat mempertahankan rumah tangga kita. Baiti jannati, rumahku surga bagiku. Istriku bidadariku, suamiku raja bagiku. Di mana ada engkau, di situ ada aku. Agar Anda menyatu dalam membina rumah tangga. Ya, jadi dalam menyatu itu ikatan yang kuat rumah tangga. Ada masalah, Bu, sabar-sabar, Bu, ya. Apalagi ada HP sekarang nih, bahaya ini. Kalau di rumah Pak Khalil, HP saya di sini. Ini HP. Saya tuh HP saya di sini lah. Nggak ada saya. Waktu takut istri curiga dengan saya. Rasanya enak Pak Khalil, nggak ada curiga nggak. Walaupun cewek telepon dia nggak curiga itu. Kenapa nggak curiga? Ada yang ada cewek. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Ada orang minta ceramah. Oh iya. Tayo tangga itu. Tayo minta ceramah tangga. Ah ya tahu suami Ustaz kan. Aduh lamo nih kan. Cari mungkin mikir apa masalah ini sampaikan seperti itu kan. Itu kan berbohong demi kebaikan. Boleh apa enggak tuh, Bu? Enggak boleh. Artinya itu, Bu, enggak ceramah nih kan, orang tuh undang kita ceramah itu kan seperti itu. Nah, baru-baru enggak apa-apa lah, ibu-ibu juga boleh ngobrol dengan saya, Bu, enggak apa-apa itu. Anak pengajian silakan boleh ibu-ibu. Jadi kita itu seperti itu, ikatan yang kuat rumah tangga ini. Jangan pula bapak ini itu aku ceraikan telak 1000 kamu ini. Tak 1000 ya. Tidak boleh seperti itu, kata-kata itu tidak baik. Ada masalah rumah tangga itu, lari dulu. Jangan cepat, nanti biarlah orang yang menamai. Ada yang menamaikan. Saya banyak menamaikan orang, Bu, mau cerai ini mereka tuh. Saya ini Pak Kawa mau cerai. Tidak bisa dielak lagi, harus saya cerai. Kita kan enggak mungkin, cerai aja kamu selesai itu. Pokoknya Pak Kawa itu aman aja. Aman, berapapun saya bayar. Saya panggil suaminya, saya panggil istrinya, apa masalahnya apa? Dengar masalah ini, ternyata yang salah itu bukan istri yang salah, ternyata yang salah itu suaminya yang salah. Nah, istri kamu sudah baik, sholat, berdoa ini sebagainya. Kamu kerja kamu ini, minuman keras kerja kamu ini. Will aja juga kamu nih. Apa tuh will tuh? Seorang laki-laki ada simpanan wanita idaman lah. Nah itu suami kamu tuh salah Pak Ridho. Akhirnya mau begini caranya, pisah aja lah kamu. Pisah 3 hari Pak. 3 hari. Kalau mau kembali sama istri. Kalau enggak dosa. Akhirnya dari suami 3 hari ngomong saya Pak, saya mohon maaf Pak, saya mau balik sama istri saya. Bersatulah rumah tangga mereka, nggak dicerai ya. Maka ibu-ibu tuh ada yang janda-janda nggak? Ada janda-janda itu? Ada. Memang seperti itu hidup. Ada duda nggak? Kalau duda cepat-cepat nikah ya. Artinya itu kan itu pasti kita alami dalam hidup dan kehidupan ini. Itu misakon golizon, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Anda membina rumah tangga harus kuat-kuat Pak. Yang cepat-cepat emosi ya, ini ada obat tuh. Kalau lagi emosi, kamu ini dapat pulang ini sebagian nggak masak nggak bayar. Kita pertama ambil air wudhu Pak. Ambil air wudhu ini. Yang kedua mengutus selawat Nabi, ya. Yang ketiga kalau duduk lagi tegak kita duduk. Kalau kita marah lagi tegak, kita duduk Pak. Jadi kita itu usahakan bagi ibu-ibu ini, usahakan jangan lepas air wudhu. Kalau ke sumur, air wudhu itu lebih bagus itu. Kalau kita meninggal nanti dalam kesuci kita meninggal, kan seperti itu.
Ini enggak. Ini enggak ambil contoh ini. Dia ini mau saya ngomong enggak ada mandi wajib. Bagaimana mensuci itu? Ya, ada juga seperti itu. Arti itu harusnya kita bagaimana kita misalkan golezon, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh Anda dalam memimpin rumah tangga ini. Bersabar-sabar Anda memimpin rumah tangga ini kokoh kuat, ya, jangan cepat-cepat emosi. Ibu-ibu jangan mengadu dengan keluarga terus, Bu ya. Salah suami jangan diadu dengan keluarga terus. Bilang ibu ini, tuh ibu sekarang udah nikah belum? Berapa anak? 2. Mana suami ya? Nah, oh ini dia. Nah, dia. Nah, kalau ada kelemahan suami itu, jangan ngomongin ke keluarga kamu. Pas pulang, Pak, suami saya begini, tidur terus, duit nggak masuk, malas kerja. Berarti istri itu menjelek suami. Jangan seperti itu, Bu ya. Tapi nggak mungkin. Ya. Kenapa seperti itu? Takut-takut mertuanya emosi. Nak ceraikan aja kamu nak, ngurus ke pengadilan nak, ya. Dan seperti itu. Tetapi kalau membahayakan, Bu, sampaikan kepada keluarga. Suami kamu 2 minggu nggak pulang-pulang, nggak tentu arahnya di mana suami saya yang tercinta itu di mana, nggak balik-balik, ya. Itu disampaikan keluarga. Dan juga sebaliknya, Pak, jangan jelek-jelek istri terus kepada keluarga Bapak. Istri saya ini gini, ya. Katakanlah istri saya itu istri yang baik. Katakan suami kita yang baik. Kalau sudah parah lagi, nggak mampu lagi, itu bagaimana? Arti itu senantiasa menjaga keluarga, menjaga ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi misalkan golezon itu ikatan yang kuat Anda membina rumah tangga ini, ya. Kuat rumah tangga, ya. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf, senantiasa melakukan kebaikan. Jangan dipikir kesalahan, Pak. Kita laki-laki ini ada kesalahan istri sedikit, itu yang terpikir itu. Pikirkanlah kebaikan istri. Nyuci, tugas istri enggak? Nyuci enggak? Gosok? Masak? Enggak, bukan tugas istri itu, Bu. Bukan. Itu tugas istri yang diperintahkan oleh suami kepada istri untuk memasak dan lain sebagainya, ya. Artinya itu perbuatan yang baik. Ibu-ibu dapat pahala, ya. Itu kalau yang baik yang dilakukan oleh ibu-ibu itu, ya. Berarti sama-sama kerja itu merupakan kebaikan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah membiarkan dirimu sendiri terbenam kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berbuat baik. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin senang Allah dengan kita. Kita berbaik ini bukan kita waktu kita sendiri saja. Kita berbuat baik ini baik kita sendiri, baik kita sama orang ramai, kita berbuat baik. Seperti pengajian ini berbuat baik, ya. Bahwa baik itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menilai kita ini ada para malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya pada diri kamu ada malaikat yang mulia yang mencatat perbuatan-perbuatanmu. Ada malaikat itu. Hari ini Pak Ustadz berbaik, ada. Hari ini ibu berbaik, ada yang mencatat, Bu. Seperti yang buat qasidah tadi bagus, lagunya bagus, saya terharu dengarnya. Maka untuk itu perbaik ini suatu perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Kita berdoa, baik nggak? Baik nggak? Doa ini juga baik-baik. Tengok doa baik-baik ya. Berdoa kita kepada Allah, berdoa untuk suami, untuk keluarga kita. Jagalah dirimu, ya, keluargamu dari azab api neraka. Ya. Maka untuk itu perbuatan baik. Dan semakin banyak kita berdoa, juga semakin senang Allah dengan kita, Pak. Pernah berdoa, Bu? Ibu, doa apa, Bu? Hah? Untuk anak, suami, bagaimana doa Ibu? Ya Allah, siapa suami ya Allah? Ganteng kelas suami ya? Bukan, suami Ibu jelek, macam mana tak ganteng terus? Itu bukan doa itu ya. Berdoa ini baik untuk suami, untuk keluarga ya. Kita semakin banyak kita berdoa, sholat 5 waktu sehari semalam Ibu ya. Berarti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti itu kan 5 kali kita berdoa kepada Allah. Maka semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin senang Allah dengan kita. Ya Bu, jelas? Tetapi kalau kita lain, antara kita beda Pak. Kita kan berdoa kan meminta kepada Allah. Kalau kita semakin banyak kita meminta, semakin dibenci gitu loh. Benar nggak? Besok Pak Ustadz minta beras ini. Contoh tuh contoh. Contoh Pak Edi minta beras 1 kaleng. Ada kasih Pak, alhamdulillah Pak Ustadz kasih. 1 minggu datang lagi Pak Edi minta beras 1 kaleng Pak Edi. Dikasih juga malu tadi Pak Ustadz datang Yang ketiga dikasih juga lah. Yang keempat ngomonglah Pak Edi sama istrinya, Dek, kalau ada Pak Ustadz datang, Dek, ngomong aja Bapak nggak ada. Kenapa? Minta beras juga itu. Itu manusia. Kalau kita dengan manusia, semakin banyak kita meminta, semakin tidak senang manusia dengan kita. Tetapi Allah yang Maha Besar, semakin senang kita. Semakin senang kita meminta berdoa kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, makin senang Allah dengan kita. Ya, senang Allah dengan kita ya. Artinya itu senantiasa melakukan perbuatan yang baik, seperti sholat ya. Sholat ini perbuatan yang baik, buruk. Sholat perbuatan yang baik apa yang buruk? Yang baik. Sholat itu 5 waktu sehari hari ini hari Ahad, kemarinnya hari Sabtu. Kita semuanya umat Nabi Muhammad, jangan lupa kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib keterlambatan, isya titik-titik, isya ketidur. Ibu-ibu pernah dengar suami tidur? Tengok mulutnya, pernah nggak? Kalau mulut tertutup itu belum tidur tuh. Itu belum tidur tuh. Kalau terbuka itu baru tidur nian itu. Kalau masih tutup mulutnya belum tidur tuh, masih banyak pikirannya melayang-layang gitu. Mikir ini untuk anak sekolah besok, anak di pondok pesantren, minta nelpon ayah mau uang SPP ayah, uang makan ayah, anak dari Jawa telepon lagi, anak dari Kensi telepon lagi, dari Bandung telepon lagi. Kemudian dia punya anak 7 orang, anak 8 orang anaknya. Telepon tuh, pusing Pak mikir. Itu belum tidur. Ya, bapak-bapak juga terima ibu-ibu. Lah tidur nak istri saya nih. Kalau mulut tertutup belum tidur Pak. Kalau terbuka mulutnya baru ibu-ibu tuh sudah tidur. Ya, ya. Jadi artinya itu senantiasa tidur kita. Berarti subuh kesiangan. Bagaimana subuh kesiangan tadi? Subuh kesiangan itu subuhnya itu terlambat.
Tahu nggak terlambat Bu? Tahu nggak? Terlambat kan? Pas dia sekali sholat, ibu tengoklah anak ibu sholat jam 8. Wih, anak saya ini sholat duha. Rajinnya anak sholat. Padahal bukan subuh, mana dia sholat subuh jam 8, bukan sholat duha itu. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah di mana sholat itu yang baik. Ya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah merupakan tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah menunjukkan agama. Ada enggak suami ibu enggak salat? Ada enggak Bu? Ibu itu kalau suami penjudi, kalau dia pulang deh, elok-elok sambut ya, Mas. Ini sejadahnya, Soal Mas ya. Kalau ibu sudah seperti itu, ibu enggak salah lagi itu. Sudah sholat. Yang paling parahnya ibunya juga enggak sholat. Ini yang paling parahnya. Ya, ibu yang enggak sholat, bapaknya juga enggak sholat. Jadi akhirnya sholat. Dan suami sholat. Ya, sholat ini memang sholat ini kewajiban kita ini. Dan kita mikir ke dunia saja, Pak. Kita bukan memikirkan dunia saja. Semakin lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup. Semakin bertambah umur kita hidup, semakin dekat kita ke alam barzakh dan semakin dekat kita ke alam akhirat. Setelah kita sampai ke alam barzakh, kita tidak mungkin lagi kembali kepada dunia ini. Maka untuk itu, kehidupan itu hanyalah sementara bagi kita. Jadi jangan sampai kita memikirkan, mencemaskan ini. Ibu itu punya anak berapa Bu? Punya anak berapa? Ya, 3. Jangan mikir anak terus Bu ya. Artinya kita mikir bagaimana nasib. Kita mikir anak itu ya Pak Khalil. Bagaimana nasib anak saya 20 tahun akan datang? Bagaimana nasib saya 10 tahun yang akan datang? Bagaimana nasib? Itu Allah yang mengatur. Allah lebih tahu semuanya. Lu apa-apa kita terbatas. Allah yang Maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi itu Allah yang ngatur. Kalau saya mati nanti bagaimana suami saya menikah? Apa enggak suami saya ini? Kan mikir itu urusan orang hidup lah. Bapak begitu Pak. Ya mana istri saya meninggal cuman ya. Jangan dipikir itu. Kalau nggak tinggal, suami meninggal jangan sedih. Bagaimana tangis apapun yang kita lakukan dia tidak akan hidup lagi, tetap mati itulah. Kapan kita bertemu suami kita? Tatkala di alam akhirat nanti bertemu kita dihidupkan oleh Allah, kepada Allah kita dikembalikan. Kita kembali kepada Allah ini bukan nanti. Sekarang kita sudah kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Walaupun kita masuk surga semuanya itu harus dengan amal ibadah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad khaba. Yang artinya tiap-tiap kamu ini, tiap-tiap umatku kata Rasulullah akan masuk surga. Akan masuk surga. Akan kamu belum masuk. Bapak mau ke Bengkulu, akan ke Bengkulu belum masuk. Tiap-tiap umatku kata Rasulullah akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Rasul sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga ya Allah? Orang yang mentaatiku, dialah yang masuk surga. Orang yang tidak mentaatiku, dialah yang enggan masuk ke surga. Berarti dengan itu harus taat juga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkata, ada yang bertanya, Bu, masuk surga atau neraka Bu? Neraka. Ibu-ibu masuk surga apa neraka?
surga itu lapang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang diri. Carilah amal ibadah untuk sendiri-sendiri. Kita mencari, Pak. Kita sendiri-sendiri mencari itu. Anak akan berpisah dengan kita, Pak. Harta akan berpisah dengan kita. Semuanya akan berpisah dengan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini sebagai jambatan kita untuk menempuh akhirat. Jadi maka untuk itu, dengan itu kapan kita mencari surga itu? Apakah waktu dalam rahim ibu kita enggak? Apakah waktu kita di alam barzakh juga enggak? Apakah kita di alam akhirat juga enggak kita mencari? Kapan kita cari surga itu? Tatkala kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Sekarang nih Bu, Pak Bu. Kita surga ini sekarang. Tatkala nyawa kita masih dalam tubuh kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, masih bisa berjalan. Hati itu ke surga. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam surga. Orang yang durhaka itu benar-benar berada di dalam neraka, kata Allah. Tentu kita memilih untuk ke surga. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ini Bu, ceramah capek Pak. Hari Jumat kemarin saya ngisi khutbah Jumat di Muko-Muko di Masjid Al-Abrar dekat Simpang PLN tuh Pak Edi. Khutbah Jumat di situ. Sorenya saya mengisi pengajian majelis taklim di Muko-Muko. Mutar Pak ini Pak. Ada orang undang pergi terus. Kalau undang ya baik-baik nggak apa-apa, jangan undang buru-buru ya. Ini mudah sekarang nih. Cak Pak kalau ke rumahnya, pakai HP bisa, Pak aman aja. Anda kalau ke rumahnya nggak perlu, tapi silaturahim. Assalamualaikum Pak Ustad, bisa ngisi pengajian hari Minggu? Bisa, misalnya kan, kalau nggak bisa. Ini sudah banyak untuk sudah ada jadwal saya nih. Untuk Isra Mi'raj ada jadwal ini ya. Itu ada jadwal saya untuk mengisi Isra Mi'raj bulan Januari Pak kali ya. Itu ada jadwal saya, orang minta Bapak yang ngisi bilang. Oke. Jadi maka untuk itu keliling saya ini. Kadang di sini, kadang di sini orang minta saya untuk mengisi pengajian majelis taklim. Kemarin hari Jumat kemarin. Kemudian amal ibadah ini Bu, kita sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa ibu wakil dengan suami. Sakit setianya mereka berdua. Bang, tolong sholat aku bang ya. Oh, tidak bisa. Mana bisa sholat seperti itu kok? Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau hari ini Pak Ustadz nggak hadir, saya bisa mewakilkan kepada orang lain dengan alasan tertentu gitu ya. Itu bisa diwakilkan. Kalau ibadah sholat ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, kepada anak kita nggak bisa diwakilkan, kepada suami nggak bisa juga diwakilkan, nggak bisa. Harus kita sendiri-sendiri. Kalau bisa diwakilkan enak Bu. Baik, mungkin saya wakil terus sama istri saya Pak Khalil. Dek, tolong besok subuh ya, wakil terus tuh, aman aja dek tuh. Tapi tidak bisa diwakilkan, harus ibu-ibu dan bapak-bapak yang mencari sendiri-sendiri. Kecuali kalau lain itu bisa diwakilkan ya. Kemudian yang keempat yaitu senantiasa sabar dalam rumah tangga ini. Menghadap gelombang-gelombangnya kehidupan itu harus penuh kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan marah-marah terus ya.
Ibu-ibu pernah marah suami nggak? Nggak pernah. Bohong. Malu. Pernah marah suami. Suami Pak, mana? Lambat pulangnya, gimana? Baru duit nggak? Jangan otak itu duit aja. Kita banyak cemas gitu dulu Pak. Bagaimana jabatan suami saya? Bagaimana keuangan suami saya? Bagaimana pangkat suami saya? Itu yang kita cemaskan. Yang lebih kita cemaskan bagaimana kita ini jangan sampai kita tidak meninggalkan ibadah sholat, dan sampai kita melakukan ibadah sholat, kita sholat dengan baik, dengan waktu yang bagus. Itu yang kita cemaskan. Berapa dosa kita hidup, gak berpikir kita berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dosa lahir, dosa batin yang kita lakukan. Dosa lahir itu dosa penglihatan kita, hal-hal yang tidak boleh. Dosa tangan kita, kaki kita, mulut kita, makanan kita, itu dosa lahir. Itu yang kita pikirkan. Dosa batin apa? Sombong kita, takabur kita, merasa bangga kita, merasa hebat kita, biasa-biasa aja. Tak kala kita ada rezeki, alhamdulillah kita biasa-biasa saja. Ini enggak. Waktu miskin dulu, minta ampun Pak. Rendah hatinya. Bagaimana hatinya? Bagusnya, sifatnya bagus, tidak pernah sombong, merendahkan diri, tidak pernah membanggakan diri. Pas sudah kaya, bajunya dibuka satu. Tahu nggak Bu? Biasanya kemana pakai emas. Contoh, jalan tangan seperti ini, lah pakai emas. Ya, itu tidak boleh Bu ya. Ada pakai emas silakan Ibu pakai emas, biasa-biasa saja. Enggak itu. Maka Islam telah mengatur kita dari perbuatan yang sekecil-kecilnya sampai perbuatan yang sebesar-besarnya telah diatur oleh Islam. Oleh sebab itu, penuh kesabaran rumah tangga ini, kenapa kita harus sabar? Supaya rumah tangga itu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang penuh ketenangan gitu. Tenang rumah tangga, mahribu kecek alon-alon ya. Tenang-tenang santai ya, alon-alon, uyur gitu ya. Penuh ketenangan rumah tangga ini ya. Kalau dapat kita suami yang perokok, alhamdulillah. Enggak ada dia dapat suami yang perokok, alhamdulillah. Suami ibu merokok nggak? Suami ibu nih merokok juga. Suami mbak ada. Kalau dapat suami yang enggak perokok, alhamdulillah. Jangan marah pulau. Bang merokok bang, kita kasih merokok ini, kamu nggak merokok, ya. Jadi itu ada waktu-waktu. Kapan yang berhenti kan ada waktu-waktu ini. Saya lupa sampai 3 bungkus sehari Pak. Saya berhenti baru 6 bulan baru ini. Baru 6 bulan saya berhenti merokok, berhenti itu. Karena saya ceramah kan kadang napas tidak sedap dikit. Sekarang mantu Pak. Kalau ceramah itu 5 jam sanggup saya tegak Pak. Jangan cemas. Kenapa saya sanggup? Allah yang memberikan rahmat dengan saya. Sanggup saya berdiri 5 jam di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Maka pada hari ini siap nggak 5 jam? Bohong itu. Saya kalau ada artis tuh Pak Khalil, pas kamu ada artis dari Jakarta, kalau anak-anak itu ikut dah, tengok Pak, tegaklah. 15 menit tidak sanggup. Wah, mulai kaki ngapolas, kaki sakit mau, nggak sanggup. Tapi kalau yang ceramah ini 5 jam insya Allah sanggup ceramah, maka pakai dosi Pak. Pakai dulu juga bisa, tegak juga bisa. Jadi arti itu kan penuh kesabaran di rumah tangga.
Kalau istri saya itu saya merokok, nggak mau beli rokok, beli seorang dulu. Untunglah ada orang ngasih rokok dengan saya. Pas ceramah ada kasih rokok kan. Sekarang ada kasih rokok, Pak kali saya tolak, ada kasih. Akan dikasih dulu saya ambil, saya kasih sama kawan yang merokok. Ya, jadi penuh sabar menghadapi cobaan rumah tangga, Bu. Dengan sabar-sabar tuh artinya jangan terus sabar nian, Bu. Suami mencuri biarkan, suami nggak sholat biarkan, suami nggak puasa biarkan, nggak sholat biarkan. Beri nasihatlah ke suami, Bang. Kenapa kita ini mikir yang ribuan tahun akan datang kita pikirkan, Pak? Allah kini aman gini, belum tersiksa kita dari Allah itu aman, masalah nggak masalah itu. Bagaimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Ya suami ibu jadi imam sholat di rumah, ibu jamaahnya ya. Ayat itu pendek-pendek berarti cukup kulhu dengan inna tena ini lah. Ini ya yang kita baca. Ini contoh ya. Kalau kami di rumah tuh kadang sholat berjamaah, kadang enggak apa-apa tuh. Yang ini masalahnya orang enggak sholat. Kalau di masjid lebih bagus kan? Ini enggak sholat. Kadang-kadang coba dengar orang yang enggak sholat. Ini kelas apa namanya? Fatan. Hah? Fatan. Fatan. Bisa azan? Coba. Coba. Lagi merajuk. Azan itu bagus, Bu. Coba azan, bisa azan? Bisa, tapi malu. Aku mah. Kita dengar azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terharu benar orang azan tuh. Maka azan tuh kalau perlu anak muda harus banget di sini, di mana harus anak muda yang azan terus, Pak. Jangan orang tua-tua terus azan. Ada anak muda saya ini Bilal. Ada anak-anak kamu aja yang azan. Itu caranya lebih bagus supaya anak-anak tuh melatih. Kalau kita mati nanti siapa yang azan? Nggak ada yang mengazankan. Azan paman. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu suara azan. Itu enggak yang bagus, Bapak Edi, belum bagusnya belum. Kalau Pak tidak bagus, pas ketemu saya, pas sholat di Masjid Agung, muka-muka, apa saya azan itu bagus. Ya. Saya pas kalau Masjid Agung tuh, muka-muka, keluar tuh. Pak Ustaz, tolong azan. Saya disuruh azan. Ya. Banyak suara ini. Pertama saya azan zuhur, saya lain lagi suaranya. Asar lain lagi suaranya. Bilang kawan, siapalah yang azan zuhur ya? Oh, Pak Ustaz Helmison ya. Asar saya juga ada azan. Lain lagi suaranya. Pak Ustaz Helmison juga yang azan. Bisa merubah-rubah suara ya. Wajar nggak usah dirubah juga suara kita bisa rubah-rubah untuk azan. Ya, maka untuk itu dengan ada keluarga ini pentingnya ilmu, ya. Ilmu dalam rangka kita berumah tangga ini. Ilmu ini kita mikir sekarang. Contoh, saya contoh ya. Ini apa yang terjadi? Banyak manusia yang menyesal masuk penjara itu. Dia bunuh istrinya, dia bunuh suaminya karena menyesal tadi. Menyesal, Pak. Menyesal terakhir itu tidak berguna, Pak. Artinya itu kita sudah bertindak berpikir habis-habis ya. Ada cerai, ibu-ibu pikir habis-habisnya nih.
Jangan cerai aja. Suami ibu dapat laki-laki perempuan lain lagi cantik lagi dengan ibu baik lagi, wah kecewa ibu nanti. Dan juga sebaliknya, maka untuk itu kuatkanlah persatuan, kekompakan akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang penuh ketenangan, saling cinta menyintai antara suami dan istri. Di samping cinta suami, cinta istri, cinta dengan amal ibadah. Karena amal ibadahlah menambah pahala bagi kita. Kita diawasi oleh para malaikat-malaikat mencatat amal-amal ibadah kita hari ini kita kerjakan dan mencatat perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka banyak-banyak berbaik, semakin banyak berbuat baik, semakin senang Allah dengan kita. Senyum juga merupakan sedekah untuk kita. Mudah-mudahan empatlah sampai pada hari ini, karena walaupun ibu-ibu nggak ada batuk, saya berhenti seorang. Ya, ini pengantin lama. Terakhir, pengantin lama artinya itu ada nikah 5 tahun, 10 tahun, dia harus mantap-mantap rumah tangga ini. Kalau mikir-mikir Pak Edi, Pak Ustadz mau nikah lagi, Pak Edi pikir. Kalau pikir-pikir kan, tapi banyak yang kita pikirkan, ya. Laki-laki ini hebat bu, ibu-ibu nggak usah nikah lagi sebelum cerai itu. Kamu bisa nikah lagi bisa, tapi minta izin sama istri dulu. Jangan nikah aja. Nikah sini tolak, nikah buat tangan ditolak, tidak kami layani nikah buat tangan. Sekarang ini nikah resmi semuanya kan, nikah resmi semuanya. Mudah-mudahan pengantin lama, pengantin baru kokoh-kokoh, kuat-kuat dalam membangun rumah tangga yang islami dan mewujudkan rumah tangga yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita hidup ini dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, hendaklah kita senantiasa apabila sudah melakukan kesalahan-kesalahan, tidak lain hanyalah kita hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Apa yang saya sampaikan mohon dapat dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sesama saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.